Belum? Belum Pak, bentar dulu Pak. Cuma coba-coba gitu aja sih. Ini kita cuma belajar cara ngansur dari website. Terus kita lihat di situ apa yang cerita apa coba dari coba ini saya masukkan beberapa cerita dia terekam di sini. Jadi kayak contoh ANT, PNG. Nah, ini dia masuk ke sini. Jadi ceritanya seperti ini. Terus kemudian ANPD 1,3 dia ke dirinya sendiri ya, S-nya. Apa? Oh ini dia bingung ya. Jadi dia nggak ada jawaban. Siapa yang satu itu dia data-data tanya ini siapa ini? Karena bukan di dalam jaringannya ya. Yang bisa dilihat ARP-nya cuma di H1, H2, H3 saja. Kalau di R1 tidak bisa kelihatan. Oke, sudah? Kita bingung yang mana yang kita materinya sampai situ. Oke, kita belajar dikit-dikit ya. Jadi kemarin kita belajar konfigurasi dasar BT-nya. Terus sekarang kita belajar tentang cara menggunakan bersaknya. Nanti ada untuk analisanya bersaknya ini. Jadi ini kita belajar cara merekamnya ya. Jadi untuk merekam bersak pakai bersak itu harus ada aktivitas di dalam perangkatnya. Jadi tadi kan kalau kita buka bersaknya di H3 berarti apapun yang berkaitan dengan H3 akan terekod, akan tercapture ya. Sedangkan di H1 H2-nya kalau mereka misalnya bisa ya. Jadi ada yang bertanya, Pak, besok tuh bisa buat tahu password penting di jaringan yang sama? Enggak bisa. Tapi susah. Kan kita nggak tahu kapan nanti mau login. Jadi paket mana yang mengandung password itu? Nah itu butuh usaha yang lama. Biasanya besarnya itu jalan sampai sebulan atau 2 bulan. Tunggu adminnya aktif, adminnya masuk. Nanti bisa ketahuan di sini ya. Jadi ada ketahuan pokoknya di dalam sini ada part terkait dengan password. Nah, pokoknya dicari aja. Ini kan untuk informasi detailnya ya. Jadi kalau kita klik ke bawahnya ada informasi detailnya seperti apa. Ini contohnya ada interface ID-nya berapa, namanya apa, dan sebagainya. Ada melakukan aktivitas apa di situ ada. Ini contoh case ya. Dia melakukan ARP. Ini ada di sini. Jadi nanti ada informasi password dan instrumen password ada di sini. Biasanya seperti itu. Nah itu sekarang belajar di sini ya. Karena kalau sebenarnya contoh yang video-video di YouTube di mana-mana hacker itu langsung bisa ngobrol kan. Itu persiapannya lama. Gak bisa dia langsung gitu. Nah itu harus ada persiapan dulu. Contoh ini tadi nyari username password, capture. Jadi pakai website, misalnya subwin sampai 9 bulan. Tadi ulang lagi tetapnya gimana? Oke ya. Enggak diapa-apain. Sedikit jadi materi kita untuk hari ini ya. Bagi yang di Zoom Cuma kadang error ada sekali muncul itu. Kalau saya sama aja. Ini masih muncul lagi. Lagi nyoba. Lanjut sesi tanya jawab ke yang di ruangan. Tadi Adi mana nih? Oke, tunjuk siapa? Jangan aku. Bebas apa? Hah? Bebas. Siapa? Putri Pak. Mana sih Putri? Putri. Sarankan pertanyaannya kritis.
Itu aja Pak. Pendapat Bapak tentang ini yang kominfo Dapat apa? pendapat Bapak mengenai sekarang banyak di TikTok yang pada berpendapat. Nah, aku pengen tahu dari sisi Bapak sebagai dosen kerjanya. Ini lagi. Kemarin ya ada informasi dari Pak Charles Lim ya. Charles Lim ini dia ahli keamanan cyber. Dia dosen S2 di Swiss German University. Nah itu diwawancari di Metro TV terkait dengan lintasnya PDN ya. Itu siapa yang bertanggung jawab? Jadi sebenarnya PDN ini dia menyimpan data ya, data dari masing-masing dinas. Nah, jadi ibaratnya itu kalau dia hanya penyedia hosting saja, hanya menyediakan tempat. Jadi hanya menyediakan tempat untuk semua dinas-dinas itu masuk situ datanya. Nah, datanya kan kena di situ. Nah, untuk mengatasi ya jika terjadi serangan dan sebagainya, itu yang paling utama adalah backup data. Jadi backup data. Nah, masing-masing dinas ini harusnya punya backup datanya. Itu Pak. Ya, jadi yang disimpan di hosting itu masing-masing harusnya punya backup datanya. Jadi apa yang diuploadkan di situ di backup, apa yang diuploadkan di situ di backup. Harusnya seperti itu. Tapi kan ternyata si regulasinya belum ada sehingga si dinas itu, contohnya dinas imigrasi, dia nyuruh Kominfo untuk melakukan backup. Nah, Kominfonya tidak melakukan backup. Karena peradaban. Ya bukan, karena ya nggak tahu itu sebabnya apa ya. Jadi hal utama yang harus dilakukan itu adalah kalau kalian nanti jadi admin, pastikan secara reguler setiap hari yang itu backup. Jadi kalau misalnya terjadi serangan, itu tinggal di backup balik lagi. Kan intinya data. Kayak sekarang itu kan di PDN itu semua data terenkripsi sehingga tidak bisa dibuka. Karena virus ransomware itu. Jadi semua data terenkripsi sehingga tidak bisa dibuka. Nah, datanya kan hilang. Kayak data kalian juga hilang. Ininya dia Pak. Ya nggak ada. Masa kalau bayar ya kita tadi bodohin pemerintah masa bayar sama hacker. Emang hackernya itu bisa balik? Kan mengenkripsi itu ada namanya enkripsi itu ada 3 tipe, symmetric key, asymmetric key, sama hash function. Nah, ransomware itu makanya adalah asymmetric key. Jadi ada kunci public, ada kunci privat. Jadi privat itu pada saat kita pertama kali terkena ransomware itu dia akan menggunakan kunci public. Tapi kalau sudah terhubung ke servernya dia akan menggenerate untuk jadi IP passwordnya itu password private. Jadi punya password khusus gitu. Nah itu bisa banyak itu passwordnya, banyak satu. Nah kalau pemerintah ngasih tebusan, maka dia akan ngasih passwordnya. Jadi kalau kalian terkena virus ini ya, jadi virus ini ciri-cirinya semua file folder kalian ada aksesnya. Jadi contoh misalnya ada file tadi cyberops.ova. apalagi nama ransomware-nya. Tapi nggak bisa dibuka, nggak bisa diklik 2 kali. Nah, kalau kalian terkena itu langsung matikan koneksi internet. Jangan sampai dia menghubungi servernya. Terus nyari komputer lain untuk nyari barangkali nanti di internet sudah ada yang bisa memecahkan password yang publiknya itu. Nama ransomware-nya saya ketik ransomware, extension-nya itu apa namanya? Jelas? Nah, berharap ada orang yang bisa dekripsi. Nah, kalau udah bisa itu nanti kita akan baru bisa.
Kalau nggak ada yang menemukan juga nggak bisa. Makanya biasanya kalau itu baru tunggu sebulan 2 bulan cari di dekat biasanya sudah. Jadi kalau nggak bisa nanti datangnya. Iya hilang semua. Oh. Makanya kita harus punya backup data. Itu yang di dinas pendidikan. Jadi kalau zaman dulu ya, zaman dulu Dia waktu tuh saya lagi jadi datanya bisa langsung foto, saya kan punya data pelanggan. Jadi kalau pelanggan mau nyetak lagi fotonya itu ada datanya. di setiap Jadi nggak network perlu ada foto lagi. ada Jadi yang dan saya kasih kartu ada buat bagaimana. Nah secara reguler saya tuh setiap bulan saya backup ECD kalau saya. Jadi ECD fotonya kan banyak pelanggan dari apa gitu kan. Seperti itu. Nah itu tujuannya kalau komputernya rusak ada backupnya sendiri. Nah sekarang ada Google Drive, ada macam-macam kan gitu. Nah kalian juga HP itu secara reguler ada backup. Jadi penyimpanan kalau bisa jangan hanya satu, contoh di laptop ya. Kalau nggak salah ya laptop misalnya di satu dong. mana ya? Kalau nggak salah sih saya juga punya backup. Tuh, contoh backup tuh, backup HP menetapkan. Yang satu apa sih? HP juga saya backup itu maksudnya tuh. Jadi biar kalau ini misalnya error rusak, ada backupnya ada backupnya sebagainya. Itu perlu gitu. Apalagi kalian nanti kalau misalnya kalian skripsi ada pernah kasus gitu. Jadi skripsinya ditaruh di flash disk. Flash disknya kena virus hilang. Sebenarnya nggak hilang sih karena dia nggak tahu ya. Jadi kalau virus itu tidak bisa menghapus file gitu ya. Jadi hanya menyembunyikan. Jadi virus itu hanya menyembunyikan file aslinya, menduplikasi filenya, terus yang ditampilkan itu duplikasinya dia. Biasanya kalau kita aktifkan extension, jadi contoh gini ya, kita aktifkan extension di sini kan ada pengaturannya, nah si view ya. Nah di sini ada view. So tampilkan. Nah kalau saya pasti saya tampilkan di sini name extension. Ini fungsinya biar tahu kalau virus itu biasanya folder seperti ini kan harusnya nggak ada extensionnya, nggak ada dot apa ya. Nah itu biasanya kalau virus ada titiknya .exe. Nah itu untuk mengetahui virusnya ya. Kan kalau ini contoh misalnya file kan muncul ya, nanti bisa contoh ya. File nanti .exe gitu. Ada .exe. Nah ini extension namanya nih. Kalau virus itu biasanya .exe. Jadi aplikasi installer ya. Karena fungsinya dia kenapa kok menyembunyikan dirinya itu tujuannya seperti itu. Jadi biar dirinya itu diklik 2 kali mengaktifkan virusnya. Berarti kalau di Langsung nyebar. Nah ciri-ciri nyebar virus biasanya laptopnya tiba-tiba restart sendiri. Langsung tiba-tiba mati sendiri tuh. Nyala nggak kena. Gitu. Tapi kalau sekarang sih zaman sekarang nggak banyak virusnya ya. Tapi yang paling banyak nyebar itu ransomware. Jadi mengenkripsi. Jadi contoh misalnya Fireball ini belakangnya ada lagi bukan .exe ya, ada dot lagi. Contoh yang dulu 2018 WannaCry. Gitu. Jadi ransomware itu kayak sekarang ransomware nggak tahu apa namanya. Jadi itu. Jadi orang menyebut terus untuk bikin ransomware itu juga cukup 15 menit selesai. Oh enggak? Dilambat ya Pak. Jadi cukup 15 selesai. Jadi kan saya ada komunitasnya dikasih tahu. nanti kalau enggak kita sendiri nggak? Itu namanya senjata IPR-nya berapa? Oke, nggak salah kan? Jadi bikin ransomware itu gampang gitu. Jadi kalian bisa Langsung nggak? bikin contoh misalnya kalian pura-pura dengan pernikahan. Oh yang biasa. Nah itu beda lagi.
Contoh, kemudian yang kedua kali nakodanya menjadi bar ya, semua mengikuti, kalau kita berpisah. Jadi biasanya tebusannya itu pakai kripto, jika pengetahuan, awal-awalnya aja. Nanti kirim email ke sini, ini sudah kirim. Ya, Habis itu ya. itu, tapi ya walaupun duitnya banyak, itu kan barang nggak bener, Dosa ya. pasti nggak jelas hadisnya, nggak akan bermanfaat. Ya. Habis. Oke, itu ya. Ya Pak. Harus Yuk lanjut, bisa. Aduh, benar-benar. Besok kan cowok buruan. Bisa. Spasi ya. Siapa kenalan dulu? Mas, masternya dibuka Nes, pengen Nes, lihat. tanya. Nestan. Nes. Oh, pesan. Masnya namanya siapa? Nah, Rafli. Rafli. oh, iya. Oke, Mas Rafli. Jelas tadi pakai ini virtual box ya Pak. Kalau misalkan WhatsApp itu pakai virtual box itu kayak gini ya. Yang penting di YouTube nggak apa-apa, aman kok. Kalau dulu saya tuh sudah install di laptop saya tiba-tiba hilang sendiri. Oh masih? Enggak. Ini masih bisa nih, RKM. masih bisa. Nah, ini saya ada ternyata di laptop, Hapus Aku salah kan? ternyata masih bisa ya. Jadi Ini. nggak masalah ya. Ini bisa kalian. Jadi ini tinggal kalian pilih mana yang koneksi internetnya yang mana. Pakai wifi atau berarti kalau saya pakai kabel wifi yang jalan di. Nah, ini Nggak ada apa. Yang M. Iya. Terus langsung ping. ARPD. Oh, yang kedua. ARPD. oke, jadi kalau nggak ada transaksi atau kegiatan apa ya? Oh, 2. 12. Yang sebelumnya nggak ada kan? Nggak bisa. Oh, 12 dulu. 00. Masih bisa berarti. Bentar. Kalau itu hapus kayak saya. No, ARPD. Iya. Lanjut. Nah, kita aja. Terus Ya, lanjut sana. Wirsapnya nggak ada kan? Habis ARP ARP. Ya, kenalan dulu. kenalan. Ya, Rafli, itu siapa? Kenalan dulu. Enggak siapa namanya? Indah. Indah. Oke, Aku Indah. udah Ya, pada. nanya. Kalau GU itu apa sih Pak? Apa? GUI. Nanya apa? GUI. Oh. Ya, nanya apa? Nanya Ya apa? itu tuh apa sih? Nggak ngerti. Iya, betul. Sebuah apa itu? Tahu nggak kepanjangannya apa? Gu. Apa sih? Nggak tahu. Kamu tahu GUI dari mana? Kemarin praktek tuh Pak. Oh, main praktek. Iya. Ya ini namanya GUI, kayak gini namanya GUI. Oh, GUI tampilan. Graphical User Interface, di dalam bentuk grafik. Kalau yang satunya kan jadi Command Line Interface. Nah ini pakai komen, pakai perintah, baru bisa kita pakai. Namanya jadi. Tapi kalau yang di sini, ini namanya desktop, aplikasi desktop. Jadi kita bisa namanya GUI ya, jadi bisa lihat gambarnya, kita klik. Contoh ini misalnya home, kita klik 2 kali, muncul di home ada ini. Itu namanya graphical di graphic user interface. Kalau chat di command line interface, jadi kita harus masukkan perintah nanti baru itu beda. Iya Pak. Apa Ya, sih Pak? siapa?
Coba tak tuh, Pak. Iya, coba. Fahrul, Fahrul, Apa? Fahrul. Mana tahu. Tadi nanya sih apa ya? Daripada ditanya tuh. Ada di habis sebentar. Udah ya Intan. Aku lagi ingat ditanya. Kalau ditanya tak kalau sampai sebulan nih. Jadi pertanyaannya kritis bebas nggak harus materi ya. Itu hebat. Ya. Tentang hidup juga nggak apa ya? Iya. Terus kalau bisa yang kritis pertanyaan. Apa nasi? Begini ya? Ya, begini dulu ya. Apa? Nah, kita udah ada 2 tahun. Lanjut Enggak, kamu tahu nggak hacker itu kayak gimana? Oh, pakai orang dalam. Berapa sih tadi? 3 kan? Kayaknya gara-gara film 13 pengeboman di Jakarta. Tapi kayak gitu, Pak. Kayaknya ada orang kayak gitu. Apa ada dalam luar? Iya. Ini, ya kan kita nggak tahu hackernya siapa. Bener kan, Mas? Bisa aja orang Kurang ya Oh, kita no, nggak seperti tahu. Tapi kalau syarat untuk bisa mengakses itu harus kan apa namanya? Jadi kalau di dalam jaringan pada topologinya itu ada core layer, distribution layer, access layer. Nah, server atau yang tempat penyimpanan data itu ada di core layer. Sedangkan ARP kita lagi ya? akses itu ada di access layer. Beda 3 layer ini. Nah, untuk bisa mengakses server itu kita harus masuk ke core layer. Nah, core layer ini kalian bisa aja laptop kalian nggak kalian apa-apain tapi bisa dipakai orang merah bisa. Ya, Intan. Jadi di remote dari jarak jauh secara backdoor, secara belakang ya, di secara back end nggak kelihatan di sini nanti dipakai buat X. lanjut Terus? Terus namanya zombie DC, jadi bisa dipakai. Nah, kalau orang dalam itu juga bisa, orang luar bisa, siapa aja bisa. Hacker tuh. terakhirnya 13. Jadi untuk masuk ke core layer butuh akses ke dalam. Enter. Butuh akses ke Lu juga. dalam. Nah itu bisa orang dalam dia nggak sengaja. Video. Udah. Terima kasih. Kan bisa. Tapi ada yang salah aja tadi. nih. Kalau kalian nonton film apa ya? Buaya apa? Oh iya. Bukan yang Jackie Chan ya? Bukan yang Jackie Chan. Itu tentang hacker ya. Pokoknya carilah film tentang hacker itu. Jadi di situ ada sistem yang Nggak sangat ngerjain. bagus sekali sehingga Nggak ngerjain. Aku juga ada yang salah tadi jatuhnya. cara satu-satunya gimana? Ada yang salah. Yaitu pakai social engineering. Social engineering itu kita nyari informasi tapi tidak sadar bahwa dia sebagai hacker. Jadi dia nyari tempat sampah. Udah selesai. Tempat sampah terus dilihat sampahnya apa saja. Ternyata di situ melihat ada gambar kucing. Oh ternyata ada yang suka gambar kucing. Dicari nih siapa yang suka gambar kucing namanya siapa. Nah terus kemudian bikin website. Ini tuh reguler lah. Nah Reguler. terus dikirim email. Teman-teman aja kan. Pokoknya kalau suka pengen lihat gambar-gambar yang lucu bisa klik link. Nah linknya itu dikasih virus backdoor supaya nanti dia bisa langsung masuk ke dalam core. Gitu, paham? Nah, jadi pas setelah dia klik yang muncul gambar kucingnya websitenya itu muncul, tapi juga mengaktifkan virusnya. Nah, akhirnya kan dia punya jalan ya untuk masuk ke core layernya. Nah, gitu. Jadi
mau orang dalam orang dalam lebih enak lagi karena dia udah di dalam kan, jadi nggak perlu ke mana-mana, langsung bisa akses gitu. Jadi intinya sih masuk core-nya. Jadi kalau kita sudah masuk core bisa ngapain? Intinya seperti itu. Jelas ya. Jadi itu nggak masalah mau ambil keluar ya, jelas pasti seperti itu. Walaupun seperti itu, sekali-kalinya orang juga nanti lama-lama ketahuan. Karena biasanya kalau hacker itu punya ciri, dia punya kebiasaan. Jadi setiap dia melakukan hacking itu pasti ada meninggalkan jejak. Nah, jejak itu yang akan membawa kepada dia. Sekarang sih belum ketahuan kayak Biorka, kan belum ketahuan kan siapa. Nah, ini juga nanti lama-lama ketahuan juga. Ini Windows. Gitu, karena pasti hacker itu menyimpan, jadi ngasih Pokoknya ininya di sini. thread-nya dia, jadi ada watermark-nya dia. Jadi kalau udah di. nanti kontak ke teman-temannya ini, yuk saya buka buktinya ini. Oke mas, oke tunjuk siapa? Dilan. Pak, 3 pertanyaan. Yang pertama itu kan yang mengenai data itu kan, menurut saya ya Pak, sebisa pelakunya itu di luar ya Pak, berarti kan itu tuh sudah merupakan ancaman atau perang lah, tapi itu perangnya dalam IT ya Pak, bukan kayak perang fisik kayak gitu tuh Pak. Iya, nah sedangkan di Indonesia tuh kayak masih fokusnya pertahanan kayak tentara fisik kayak gitu tuh Pak. Nah sejauh ini tuh pertahanan dalam keamanan jaringannya tuh kayak gimana sih Pak? Saya mau tahu gitu. Sampai ya kok bisa gitu tuh Pak. Nah yang kedua Pak, kan cita-cita saya tuh berganti 5 tahun ganti lagi. 5 tahun ganti lagi kan. Pertama tuh saya tuh mau jadi PNS dulu nih Pak. Terus 5 tahun kemudian saya mau apa ya? Resign. Pensiun enggak ya gitu lah. Terus ke pemerintahan Pak. Nah habis ke pemerintahan saya tuh mau kayak bisnis kayak gitu tuh Pak. Nah semisal 3 plan itu tidak terrealisasikan, nah saya tuh harus gimana sih Pak? Gitu. Sama yang ketiga itu info dong Pak, beasiswa S2. Info, iya deh Pak, udah Pak. Oke, yang pertama, kenapa kalau bisa bobol dan sebagainya? Kalau di podcast itu ada seorang hacker yang namanya Pajang bisa bobol. Ya, memberitahukan bahwa website pemerintah itu adalah website untuk melakukan uji coba pada hacker yang jadi buat latihan. Website pemerintah itu buat latihan sama ini. Karena yang paling lemah. Kenapa bisa lemah? Contoh kalau sendiri di pemerintahan, contoh misalnya anggaran untuk keamanan jaringan 100 juta atau 1 miliar, sampai ke bawah, sampai prakteknya paling 100 juta. Memang cukup gitu untuk keamanannya, yang sesuai dengan spek yang 1 M gitu. Contoh gitu. Jadi kan disunat, jadi dari pimpinan nanti turun sunat. Dipotong. Jadi dia enggak kayak yang di video tuh ya, saya lihat juga lucu. Jadi tuh bapaknya tuh nyuruh ibunya untuk beli misalnya beli gula. Nih saya kasih uang 100.000 sok beli gula, saya kepingin ngopi. Ibunya nyuruh lagi ke anak laki-lakinya. Nih saya kasih 50.000 buat beli gula. Aslinya kan dari 100.000 tidak betul 50. Terus dia nyuruh adiknya akhirnya sampai adiknya paling kecil kan, dari 100.000 jadi 5.000. Contoh kayak gitu. Pemerintah Indonesia kayak gitu, sudah sistem. Jadi kenapa jelek? Karena speknya tinggi, implementasinya rendah karena sudah disunat. Nanti balik lagi karena korupsi Pak. Itu nggak tahu korupsi kita
kan. Oh iya, bahasa amalnya. Ya, perizinan biaya admin. Iya, kepotong-kepotong jadi setengahnya juga kurang, Pak. Nah, itu. Oh Jadi, gitu. makanya. Nah, kalau untuk tentaranya sebenarnya ada BSSN. Apa Pak? BSSN. Apa itu Pak? Badan Sandi dan Cyber Negara. Itu yang bisa masuk situ harus kuliah di Cisaeng Bogor. Saya pernah ke sana di Cisaeng Bogor. Ada namanya Institut apa ya? Institut Badan Cyber dan Sandi Negara.